Nah, ini nah. Rumah Ustadz apa guru ya Nur sini? Tahu belum? Hah? Suara sini? Kan ada suara lagi. Ini kau gini. Tuh, rumahnya situ. Ini betakon gini. Iya, kau nyambet aku semalam tuh. Ini tadi juga menyambeti aku nang sembahyang tadi. Kita mana kau nah? Hah? Kita mana kau ke dalam? Nyapa aja? Kita mana kau ke dalam? Nyapa nyang ini betakon sini. Ya ayo sudah. Makasan bang ini. Nah, oi, Assalamualaikum. Salam. Oi, Assalamualaikum. Salam. Masuk. Ada. Masuk. Ada jurangnya ini kameramennya. Ada. Jadi sini masuk. Ini aja. Masuk. Ada jurang. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Tuh, Masuk nih dah. Ada. Berkit lagi kita dah. Ada tadi menyahut. Kayaknya kan ada jurang ini kali. Ada, disuruh masuk. Masuk lah. Iya. Kan ada bapak lah. Ada apa? Ayo masuk lagi. Oh ini ada jurang tuh. Nggih, masuk. Duduk. Nah, gini. Duduk. Masya Allah. Nah. Ini. Ini nah, kameramen ini nah. Kenapa kayak? Mau nyebeti aku ke doa sembahyang. Wah, usur bujur kalau. Hah? Usur Sembahyang aku ini. Mana ada pian tadi main game lo lihat. Aku kan udah main game gitu. Bapak lagi. Emang ngaji di HP bang. Kayak dulu. Ini betakon si Din nih nah. Tahu? Kenapa ditakon? Tahu itu takon apa ini? Ternyata betakon dia aja lah, betakon tadi. Nyaring kayaknya. Hah? Nyaring. Nyaring guru. Iya lah. Iya. Betakon dah situ deh. Jadi punya Nih betakon. guru. Nih, si Dini kan tujuh banget puasa, tapi gak ada sembahyang. Nah, Kayak bujuran itu. kayak. Bujuran kayak itu lah. Sembahyang, aku sembahyang kan? Bujur kayak belum Ramadan ini baru setengah dosanya. Anu bang, abang kado kita boleh kayak gini dah. Belum aku nih lagi. Habis itu guru si Dini misalnya sholat subuh lo kok masih jam 9, jam 10 landau. Sadar diri kayak Tuhan sudah awak. Mayu-mayu sudah kayak kakanak bahari. Jadi kayak itu hukumnya puasa tapi kada sembahyang. Kayak apa hukumnya menurut agama kita? Tergantung di hati pian maksudnya seperti apa. Apabila pian meninggalkan sembahyang lantaran pian mengingkari dengan kefarduan sembahyang, maka puasa pian batal. Karena termasuk pembatal puasa itu murtad. Paham lah kayak? Tuh, kayak itu. Amunnya hati pian mengingkari kefarduan sembahyang na 5 waktu tuh. Nah itu murtad ngarannya. Jadi mun pian rahatan puasa mengingkari kefarduan sembahyang berarti murtad, berarti batal puasa pian. Nah beda halnya kayak ini kayak. Amunnya puasa tapi kada sembahyang lantaran kulir aja. Nah kayak subuh tadi malandau jam 9 hanyar bangun. Tapi niat dalam hati kai kada ada mengingkari kewajiban cuma karena kulir, pemalas, uyuh, awak, lapah. Nah kalau niat seperti itu puasanya tetap sah. Cuman di pintangan pandangannya nih berbeda. Puasa ya puasa, sembahyang ya sembahyang. Cuma kena di akhirat kayak nyata dah kada sempurna amalan pian. Karena ukurannya di akhirat itu kayak apapun banyaknya amal ibadat, mun sembahyang kada beres, nang lain berataan kada beres. Beda sembahyang nih. Sembahyang mau lah puasa wara kada sembahyang. Ya istilah kasarnya kayak ini kayak orang puasa tapi kada sembahyang, ibaratnya orang berbaju kada bersalawar. Kita lanjang aja. Bapak. Tapi pulang kayak mun ada orang bepandir kayak ini, salah juga. Percuma aja puasa mun kada sembahyang aja. Baik kada puasa sekali, makinnya lumput. Sembahyang udah kada, puasa kada makinnya dubul masuk neraka gitu. Mati kena bapak. Ada aku nih puasa. Tapi bisa itu le. Ini pang kado jumbo main game bila malam. Ini pang juga gini. Ini. Dosa kayak dosa nyalakan orang. Pang ini kan kami kan ke sini kan tadi le
sepeda tinjak lah kok perjalanan gini. Nah kami mau menjamak aja kita sembahyang yang lain. Kakak wakah. Aturan sembahyang jamak qasar tuh ada aturannya kayak Iya, Le. Kada mau asal sing jamak pang. Ini bawi tadi berjamak ya. Pulang pian nih. Kan makapian tadi Yang mana? mana lagi berjamak itu kita? Nah, Aduh, lah kok. Dalam fikih itu kayak perjalanan itu boleh melakukan jamak dan qasar kalau mencapai 82 kilometer. Pian mulai rumah ke sini berapa kilo? Ada kau hendak jamak. Tinggi pala lagi. Apa? Ada kau. Ada boleh deh. Udah boleh. Ya lain jaka misalnya pian mulai keluar nih Karantau. Nah kawan jamak itu 90 kiloan lebih pada batas ngarannya kayak itu aturan jamak tuh. Berarti mau lep. Berarti kita berputar dulu keliling. Iya. Iya. Kalau lu cangkal kayak Ada boleh dulu ya. Ini. tak mau akal gue. Ya 80 kilo tuh. Jadi di mana berputar di taman lah keliling sampai 80 kilo lah. Karena kawali Itu karena ngulan kayak ay. Kayak itu leh. Menanu pang, ini apa ngarannya? Aku puasa nih. Puasa kada sembahyang. Tapi aku rajin sembahyang tarawihnya Ya Allah. Satu tarawih taruh saya. Tapi sembahyang fardu kada? Aku bisa Ya Allah ya Rabbi. Bisa tuh. La ilaha illallah astagfirullah kai istighfar kai. Tarawih itu kayak sembahyang sunat. Sunat, sedangkan yang 5 waktu kefarduan kita kada kawa dibandingkan pahala fardu dengan sunat kada kawa. Kalau dibandingkan kayak itu oleh. Nang fardu ya fardu, yang sunat. Bahkan tarawih itu kalau dibanding dengan ba'diyah isya, lebih utama ba'diyah isyanya. Nah, itu Nah, ini kesalahan banyak di masyarakat kita. Tarawih digawi ba'diyah isya kada. Nah makanya sebelum beramal itu tuntut ilmunya dulu supaya tahu yang mana lebih penting, yang mana kedudukannya lebih utama. Itu yang diutamakan. Makanya penting ilmu dulu baru amal. Jangan sing amal-amal aja ilmunya kada digawi. Pang bila tarawih ini rame nyaman. Itu Empat kambing tumbur ngarannya. Berarti kita boleh deh. Kada boleh. Kefarduan kada kawa ditinggal. Jadi sembahyang fardu dulu. Ba'diyah isya digawi. Qobliyah ba'diyah itu keutamaannya lebih daripada tarawih. Berarti palingnya ganal gitu. Ganal. Pada nang itu. Ganal bener. Makanya ilmu dulu ilmu dulu baru amal. Jangan langsung beramal, ilmunya kada tahu. Nah, tuh ngalik kayak itu. Nah, dengari kamera mana? Kada boleh itu. Bahkan amalan tuh bisa kada diterima, bisa kada sah, amunnya kada sesuai ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang nambah amalan kada ada ilmunya, amalannya mardudah, ditolak, la tuqbal, kada diterima. Makanya yuk kita hadir majelis, rajin berdengar ceramah supaya tahu masalah ilmu itu. Tuh dengari itu. Maka rajin kayak datang ke majelis gini. No ada sini nih. Malam Kamis dia sini. Nah, Bahari Raya nyerap. Bahari Raya dia sini pulang. Yang kada hadir sini baru. Kau nak takon apa lagi? Pengen ke sini kah? Hah? Pengen ke sini kah? Insya Allah ke sini nak. Kan? Sekarang pintar gini juga. Kau takon apa? Kasih deh, aja takonnya apa kah? Tampul di sini kita nah. Guru, ini perbedaannya pahala di bulan Ramadan dan di luar Ramadan kayak apa itu? Oh, jauh banget perbedaannya. Rasulullah pernah bersabda, "Anna man taqarraba ila Allah bi fariidatin adalat lahu 70 fariidatan fi ghairihi. Wa man taqarraba ila Allah bi nafilatin adalat lahu bi fariidatin fi ghairihi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beribadah kepada Allah di Ramadan dengan satu ibadah fardu itu menyamai 70 ibadah fardu di bulan selain Ramadan. Sedangkan orang yang beribadah dengan satu ibadah sunat di Ramadan itu menyamai pahala satu ibadah fardu di bulan lain. Jadi lipat gandanya tuh sangat-sangat signifikan perbedaannya. Luar biasa perbedaannya. Nah makanya
mumpung di Ramadan ini, ayo kita cangkal-cangkal beramal ibadah. Ini kesempatan kita menabung gasan di akhirat. Apalagi kayak pian kayak awak Tuhan ada barak mati. Nah, ini. Inggih. Para habis umur ya bukan berarti doakan kayak lakas mati, bisa juga nah anom terdahulu mati. Cuman intinya kita pasti mati. Dan bila kita mati, nang kita bawa amalan kita aja. Harta tak tinggal, keluarga tak tinggal, nang bini bapak dah cinta sehidup semati kan kedahakonnya dikubur bersamaan. Amal kita le. Amal kita. Nah makanya di Ramadan ini kesempatan nih pian menabung menabung gasan akhirat. Banyak amal ya. Banyak amal. Nang apa-ngapakah ya sembahyang kah? Iya buat baik nang lain, tak masuk sedekah, bahadiah, berzakat. Di Ramadan ini utama benar pahalanya luar biasa. Amal itu amal dosa bang ya Pak? Dosa sama berlipat ganda. Ramadan lipat ganda dosa. Itu lah. Sebagaimana pahala berlipat ganda, dosa pun berlipat ganda juga di Ramadan. Makanya jangan coba-coba mengotori kesucian Ramadan. Ramadan itu bulan suci, jangan dikotori dengan hal-hal maksiat. Utamanya gitu bang le. Nah, maka ujar di Ramadan ini kan hantu apa setan kan dibelenggu setan ditangkap semuanya, dipenjarakan. Tapi kan kayak kita bisa hawa nafsu. Hawa nafsu ada dalam diri kita, dan hawa nafsu ini kada pacang hilang kecuali kita mati. Oh, ini melikat di anu di awak. Nafsunya ada di awak. Setan memang dikurung. Setan kadada seikung-ikung, tapi nafsu kita ada. Makanya jangan bingung pian melihat kenapa di Ramadan masih ada orang berzina. Kenapa di Ramadan masih ada orang mabok. Kenapa di Ramadan masih ada maling. Nafsu yang itu pang le. Nafsu. Kalau kada mati kadada ampih nafsu tuh. Itu kan ada ngeri tahu kada. Belum lagi lah. Belum lagi. Nyapa lagi? Banyak ibadah aja nya kayak itu nah. Jadi sembahyang banyak lagi di mengaji le anu guru le. Mengaji utama karena Ramadan ini syahrul Quran, bulannya Al-Qur'an, banyak baca Quran. Nah, Al-Qur'an berarti kita kamarian subuh kita apa aja waktunya. Terserah aja. Imam Syafi'i itu 60 kali tamat bila di Ramadan. 60 kali tamat. Banyaknya. Sehari 2 kali tamat sih, Din. Banyaknya. Ini luar biasa orang bahari. Imam Bukhari itu 30 kali tamat di Ramadan. Setiap menjelang berbuka puasa Imam Bukhari udah tamat Quran. Itu Sidin. Ada kita nih ya kata kawan urut ibu buhan Sidin ya paling kada sekali hatam kah atau kada kawah hatam yang penting dibaca barang. Kayaknya aku baca deh, main bulik langsung membaca aja kita gin kameramen nah. Kita sama aja berduaan lah. Kau betul ini kan berdua lah. Ini kadu si jeng kita aja berdua. Bisa gerang ini tuh mengaji. Orang manuri. Oh manuri ya. Manuri orang. Tapi bisa emang ngaji lah. Bisa BJM aja balagam gitu nah. Baga kan. Apa? Iya. Ini tuh. Yang mau bisa nya. Tabuli-bulik. Bang. Banyak aja pahalanya nang tabuli-bulik dasar kada lancar tuh. Jadi jangan putus semangat. Ya tetap ta'u fil Quran namanya itu terbata-bata. Dalam baca Quran. Baga tapi dasar pembawaan asli. Tadi diulah-ulah berdosa. Ini pembawaan asli itu falahu ajrani, pahalanya 2 pahala itu. Sebutin huruf 2 pahala. Masya Allah banyak dapat pahala. Rancaknya nah aku bila mengaji lo bisa tak salah gitu nah membaca nih ini ulang agak-agak ngarannya terbata-bata. Berarti itu 2 kali pahala mana? Double pahalanya, ganal pahalanya. Asal bujur-bujur le. Dasar bawaan. Awalnya. Ulah dosa. Nih itu bujur toh kameramen berarti dah. Kita mengaji dah bulik dah. Bulik dah kita mengaji yuk. Sekarang. Demi ya? Iya. Dah. Ya baca. Habislah sudah tatakonan. Kau kan ada betakon kali lagi? Sudah habis dah. Habis dah. Aku betakonan aja gini betakon jakat gitu nah lah. Iya. Ini nah betakon pulang nah guru ai. Di apa ngarannya? Jakat lawan sedekah tuh sama kah? Lain. Belain. Itu bang ada juga namanya hadiah. Itu nyapa pulang? Lain pulang leh. Belain. Di mana belainnya? Zakat itu kayak satu kefarduan, termasuk rukun Islam itu zakat. Zakat itu hukumnya fardu. Dan zakat memiliki syarat-syarat tertentu. Seperti ada nisab, ada haul, berapa jumlah hartanya yang mencapai nisab, mbah itu sampai 1 haul. Di pintangan urusan perdagangan misalnya
dan lain-lain sebagainya, itu ada zakat namanya. Termasuk zakat yang biasa kita kerjakan di akhir Ramadan, zakat fitrah. Itu zakat. Dan jadi zakat itu kada sabarataan orang bisa menzakat. Karena ada persyaratan tertentu. Ada nisabnya, ada haulnya. Nah, itu zakat. Dan zakat ini kada kawa diserahkan sembarang orang. Ada mustahik tertentu. Ya di wadah kita ini yang berhak menerima zakat tuh paling banyak 3. Pertama fakir, kedua miskin, yang ketiga gharim, orang nang hutang. Ini paling banyak wadah kita. Kadang ngalih mencari kayak nyaman benar, wadah kita cari nang 3 nih. Lah. Ya, kalau sisa-sisanya kan tang ngalih sedikit nih, nang 3 nih paling nyaman kita mencari di benua kita. Nah itu zakat. Jadi zakat itu sifatnya fardu. Beda dengan sedekah. Nah kalau sedekah kayak itu hukumnya sunat. Sedekah sunat? Sunat. Kalau zakat tadi wajib. Oh, berarti boleh aja mau sunat nih, boleh aja kada leh. Boleh kada. Tapi orang bersedekah itu bagus, kayak makin banyak sedekahnya, makin dimanjakan oleh Allah dengan rezeki macam-macam. Kayak itu leh. Nah, salah satu amalan supaya lekas sugih, rajin bersedekah. Nah, iya leh. Berarti mau kita ada duit 10.000 nih. Misalkan leh. Tapi di rumah kada ada beras. Ya Allah. Itu kayak apa kita bolehkah kita sedekah? Di rumah itu kewajiban laki memberi makan di bini. Amun duit 10.000 cukup gasan nukar beras, kan usah bersedekah. Oh berarti habis bini jingkar mate di rumah. Mandai aku rancang di sariki kayak itu. Cucuk kai sariki ini pian kayak itu. Aku mah sedekah itu bang di IG rumah ada nang janda. Situ aku maras iya kada belaki. Oh mak leh. Tapi niat pian kada ikhlas juga kala. Hah? Ada nang diunting juga kala. Ya ikhlas bang gitu bang. Aleh. Le kameramen le. Hah? Leh. Iya. Jujur leh kayak. Anom kah jandanya anom kah? Anom bang. Ini bahaya nek. Ini mesti memberi ini pak niatnya. Berarti kada boleh gitu lah. Namun niat pian kada ikhlas kada berpahala itu. Kasihan ini di rumah. Amun pang mon apa ngarannya? Mon ada berisi emas. Ini tuh ada berisi emas ya. Banyak betuyok disimpan di anunya di wadah ples gitu. Itu kayak apa? Itu ada kah anunya juga? Emas simpanan kalau mencapai ukuran nisabnya, kalau tidak khilaf nih 86 gram. 86 gram? Itu berarti masuk nisab zakat. Kayak itu lah. Wajib dizakati. Berarti menduit kita bang, menduit kita ukur dengan sebilangan emas tadi. 86 gram berapa harga emas segram zaman kita? Misal emas 1 juta, berarti 86 juta. Berduit pian dalam setahun 86 juta, keluarkan 2,5%. Oh, kayak itu leh. Jangan asal simpan-simpan aja. Berarti mau empati harga emas tadi. Iya, harga emas itu kan berubah-ubah kayak. Berarti kayak itu juga bila kita ada hayam. Hah? Hayam kambing. Hayam kada masuk zakat kayak. Hayam ya? itu paling masuk zakat perdagangan. Oh, kayak itu. Binatang tuh yang dizakati cuma 3. Onta, sapi, kambing. Oh, ingin tuh aja. Kayak berharga apa? Hayam nih buat hayam kan masuk zakat. Ini suruhnya berzakat aja. Biar berapa ribu aja bisa hayam zakatnya kan ada. Leh. Zakat hayam kan ada, tapi jatuhnya ke zakat perniagaan. Oh, berdagang. Perdagangan. Aku jual ayam bang. Gitu bang. Jadi hendak pian keluarkan zakat hayam lah. Ada kayak ada boleh gitu leh. Binatang cuma 3 tadi, onta, sapi dan kambing. Tadi jadi kah betakon tadi hadiah tadi. Yang takoni. Yang takoni. Mon pang gurai, mon hadiah bang. Hadiah lain lagi. Kalau sedekah itu bisa sebagian memberikan dari orang atas memberi kepada yang di bawah. Itu bisa dikategorikan sedekah. Contoh misalnya orang berduit memberi yang kada berduit. Orang yang kaya memberi yang miskin. Nah, ini bisa dikatakan sedekah. Kalau hadiah itu kerancakan dari orang bawah ke orang atas, dari orang yang bawah ke orang yang lebih mulia. Contoh orang awam memberikan kepada tuan guru. Ini bukan sedekah kayak, ini adab kita.
Atau kita orang biasa memberikan sesuatu kepada habaib dari kalangan Habib, anak cucu Nabi atau Syarifah. Nah itu namanya hadiah, bukan sedekah. Kalau sedekah kada benar. Hadiah lah. Jadi sebuah penghormatan, pemberian yang dinisbatkan kepada penghormatan kepada seseorang. Nah, Hadiah. hadiah itu ngerti lah. Jadi bila mau unjuki guru atau mau unjuki siapa yang lebih mulia dari kita, nah hadiah, Berarti kada boleh bila kita nih mau unjuk nih Habib atau guru leh. sedekah. Nah Beb, sedekahan pian kada boleh gitu Kada leh. beradab itu. Kada anu leh, kada ada adabnya leh. Kada beradab. Bila anu kita Beb ini ada hadiah Beb sekian pian kayak itu leh. Nah, bagus itu. Nah, itu dengerin lah, dengar kada. Iya, itu yang mujar loh. Hah, Itu yang mujar. hadiah jarku tadi. Iya, denger Kau loh. jarak aku kada boleh kuriak-kuriak aku ini nih. Iya, dengerin loh. Hah? Dengar kan? Ini dengar, ulun dengar aja kayak. Iya, Pak, Bisa kucak-kucak gen bulan puasa ini ngalih, untung pina bebau belum puasa nih kita kayak. Bang, Jadi ini, bepandir Bang. pina terlalu banyak kali. Cuman orang Mau keco sudah ya kita leh. Hah, Belikan. nebulik kah? Aku boleh kayak lagi dah. Oh, Makasih banyak lah ini lah. Iya, sama-sama. Sudah di anu di. Kirim salam lah lawan ini lah. Orang manuri orangnya kan anu. Manuri, Orang menuri. Nya anu aja. Anak betakon gitu Bang tadi aja masalah zakat tadi jar. Gitu nah. Jadi napa jakat panurihan? Itu aja. Aku menuri saya kitanya aja lagi kabur gitu nah. Mayu sageno kar beres aja lagi. Bang itu. Kada anu kada usah beres sedekah saya kita aja lah oleh. Bagi dua. Amunnya kawa kita tuh kayak selalu bersedekah walaupun kita dalam keadaan seadanya. Tetap kita sisihkan yang ini untuk kewajiban kita di rumah tangga, yang ini untuk sedekah barang sedikit, yang penting ada sedekah. Berarti boleh aja leh. Aku nih ada 10.000, 2.000, itu boleh aja leh. Nah, kayak itu. Ada apa-apa, Yang penting dicukup-cukupkan dulu di dalam rumah tuh. Sisanya ada usahakan sedekah. Cuman aku kayak ini nah. Bila aku nih bersedekah nih supaya orang melihat, malah aku mau foto lalu aku upload di anu tuh kayak Pak. Tergantung hati. Amun aku kada ada niat, bang kada ada niat sombong sendinya. Ya tergantung hati. Kalau hati pian memang ikhlas, dah pahala. Kalau hati pian minta puji kepada manusia, berarti kada jadi pahala. Oh, berarti tergantung ke diri kita leh. Hati kita masing-masing. Yang lebih tahu kita dan Allah. Itu lah kameramen ya kau ini. Kayak itu lah. Tapi itu masalah kada yang diupload tuh. Jadi dosa kada? Kembali kepada hati masing-masing. Kalau tujuannya memang untuk ria, diunggahkan lawan orang, ya dia jelas kada jadi pahala sedekah. Nah, kayak itu. kada boleh ria, kada boleh. Kita harus mano bila ini nang baik kita nah. Jadi rumusnya kita itu kayak Pak. kalau melihat orang di medsos kelakuannya seperti apa jangan lebih dulu kita menghakimi menyalahkannya. Karena kita tidak tahu itu amal hatinya, pekerjaan hatinya. Kadang seperti apa yang misalnya inya upload di sana walaupun serah terima pemberian misalnya tapi di uploadnya tapi kan niatnya ini memang ikhlas karena Allah dan inya mengupload niatnya untuk memancing para dermawan yang lain untuk menuruti jejak langkahnya. Nah itu malah bagus. Pahala malah leh. Pahala. Karena untuk mengajak orang lain berbuat baik. Berarti kada boleh kita langsung mengumumkan gitu, jangan dulu. Ini ria, ini sombong, ini unggah, jangan. Karena itu kembali kepada hati masing-masing. Aku kada pangan ini bang rancak itu ngumumin aku kada. Ini hidden lah. Jadi kita boleh kan dah. Nggak belikan. Hah? Belikan. Aku lapar deh ini nah. Puasa mah, puasa ya. Puasa kayak Ramadan kayak. Kada boleh nginum sedikit, kada boleh lah. Kada boleh. Iya. Kada mau kita boleh kan dah. Jangan baku kumur kena ditaguk, jangan. Betal puasa. Iya lah. Aku baku kumur juga aja, tapi taguk pian betal am. Kada jin, kada usijin. Kita langsung balik dah. Ya, makasih banyak lah. Doakan ulun kayak lah. Mudah-mudahan sehatan berdatang kita lah. Amin. Makasih banyak lah. Sama-sama. Kameramen kita lah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Hati-hati di jalan kayak. Nggih.